Hari ini kita kedatangan kawan santai kita. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Nama gue Monik. Kak Moni. Kak Moni lagi sibuk apa sekarang? Sibuk menyibukkan diri aja sih, mencari uang. Semangat, sesuap mati. Genggam berlian. Oh, bukan mantap. sesuap nasi lagi, segenggam berlian. Sesuap doang lapar lagi dong. Oh iya betul juga. Nah, Kak, puji Tuhan kalau misalnya dalam kondisi yang baik. Oke, Kak. Tadi kan kita udah ngebahas nih garis besar tentang toxic relationship sama toxic friendship. Yes, Pasti ada pengalaman dong mengenai dua hal banyak tersebut. sih. Waduh, Tapi banyak yang dialamin apa tuh? sama sih. Apa dari samanya mana gimana dulu nih? Oh, mau dari mana dulu nih, guys? Dari mana aja boleh. Pengalaman toxic relationship kali ya, mungkin tuh kayaknya lebih yang hati banget gitu kan, kita sama pasangan yang kita Yes. sayang dan kita cintai. Nah, gimana nih Kak pengalamannya Kak? Gimana ya? Bingung nih cerita dari Ya gue awal nggak gimana? tahu. Gimana Kak? Ya namanya hubungan ya, gue pacaran itu ya lumayan lama lah. Asik. Di awal pasti indah ya. Wah. Indah, kayak FTV. Begitu Kesini indah. kita banyak berantem, entah cemburu, beda pendapat, atau kita belum dewasa, kayak gitu sih paling. Terus Emang umur berapa? Belum dewasa. udah tua sih. Saya tahu diri ya, saya udah tua. Terus. Ya jadi pertama-tama itu sih kita paling debatin, kok kamu nggak ngechat sih gitu, kok cuma online. Oh, nggak ngabarin. Iya. Karena baru-baru kan pasti ngabarin terus kan tiap menit, Intens kamu di mana? intens Yes. buat chattingnya. Terus Kamu di mana? Terus kesini-sini mulai ada rasa curiga. Ya kan? Curiga. Terus abis itu berantem lah, Oke, berantem seringnya kecil. berantem ya. Terus akhirnya kayak beda pendapat. Bisa dibilang sih putus nyambung sih. putus nyambung, sekarang putus, besok putus lagi. Oke. Wadaw. Jadi putus nyambung dan akhirnya kita sepakat untuk masing-masing. Setelah beberapa tahun kita jalanin, kita masing-masing kita udah saling terima. Ya udah kesini-sini sih ya tetap baik-baik aja sih, tetap berteman. Bagus banget berarti. Ya punya kesibukan masing-masing. Jadi chatnya berkurang, nggak terlalu intens, terus nggak sering jalan bareng juga karena ada kesibukan. Jadi kayak timbullah curiga. Kamu kemana? Kok nggak balas chat? Gini. Terus habis itu kan tadi katanya sering berantem, tapi karena keegoisan masing-masing. Jadi tuh kayak lebih pengen lo harus perhatiin gue gitu, gue juga pengen diperhatiin kayak gitu. Egois kayak gitu aja. Gak mau ngalah. Bener. Attention please gitu. Attention. Attention please. Gak mau ngalah. Iya kayak gitu. Yang lebih sering gak mau ngalah tuh siapa? gue sih. Oke. Kenapa gak mau ngalahnya tuh? Karena kenapa? gue perempuan, gue maunya di ngertiin gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya. Kalian kan perempuan. Kita juga iya. Gue juga Oke. gitu sih, banyak digertiin. Iya. Tapi kan yang berhubungan ini berdua Kak. Mungkin karena gue terlalu, jujur ya, gue orangnya terlalu manja. Oh, Gitu. Jadi jadi kayak, pengennya tuh lebih diperhatiin, Lebih di alam. Pengen lebih di alam. Kayak gitu. Alam. Goib. Alam. Yang berarti yang lebih egois elunya gitu, dan Gue. lo menyadari itu. Menyadari itu. Iya, gue itu keras kepala, gue itu terlalu ke kanak-kanakan, gue itu suka ngambek, itu gue. Jelek ya gue di situ. Jeleknya di situ. Tiga, ada Kan tiga. lu menyadari hal itu tuh. Lu menyadari hal itu. Yes. Lu pernah nggak bilang kalau misalnya iya sih karena gue ini? Pernah sih, kita Ke dia, bilang ke sama-sama pernah kayak Mengkoreksi. mengakui kesalahan Oke, ya. Kita terus? sambil sharing juga kan. Terus dia juga bilang ya salah gue di sini, tapi mungkin karena apa ya? Karena udah terlalu capek kali ya. Terus Oh ya. kesini berantem ya udah akhirnya sekarang kita memutuskan untuk masing-masing gitu. Tapi masih tetap berhubungan baik. Masih dong. Oke. Bagus. Kita masih Bagus. Memutuskan untuk ya udah kita masing-masing. Iya, masing-masing. Pertimbangannya adalah gimana apa tuh? akhirnya memutuskan untuk ya udah kita masing-masing aja. Ya karena kita udah sama-sama capek aja sih. Menjalani hubungan yang gitu. Iya. Gak mau berusaha untuk kita harus memperbaiki gitu. Atau Udah pernah nyoba, cuman kayak lebih aduh kayaknya udah deh. Kayak capek deh, kayaknya udah nggak sanggup gitu.
gitu aja sih. Oh, lu dari sisi perempuan kayak udah deh, hati gue tuh udah Oh, gue mendingan temen gue satu tapi bener daripada temen gue banyak tapi Nggak bener semua. kayak fake ngeracunin semua. ya, kayak Iya, ngeracunin cuman satu sama ngeracunin, lain. cuman kayak baik di depan. Ya pasti kita ngerasa teman kita tuh semakin kesini semakin dikit gitu, karena kita tujuannya bukan untuk menjauhi teman-teman yang lain sih, tapi lebih mencari teman yang kita percaya gitu, karena kita kan nggak mau punya hubungan teman yang gimana ya, saling ngerusak. Intinya sih kalau gue kayak ke pacar aja sih, cari kenyamanan. Kalau dia bikin nyaman pasti dia udah baik semua. Iya, Dia pasti care. berawal dari teman kemudian jadi Ya kalau misalkan temen gue cewek, ya masa gue ya itu amit-amit juga gue nggak mau. Gila lah, ih ogah banget gitu kan ya. Yang penting nyaman sama salah satu teman dari ya, siapapun itu sih, yang penting nyaman ya. Jadi buat Agatha yang baru masuk fase 20, semoga dengan adanya toxic friendship ini lo tahu. yes. Jujur aja temen gue udah sedikit. Udah mulai sedikit. Dia sudah merasakan berarti. Udah ya. merasakan gitu ya. Iya begitu dah. Pokoknya dia seperti yang mereka berdua ceritakan tadi. Yes. Apa? Ya, kalau dari gue dan Agatha juga pasti pernah mengalami hal itu. Tapi kita berdua untuk maksudnya mencoba untuk sebenarnya gimana ya? Kesel ada. Kayak apa sih lu? Ngapain sih lu ngelakuin hal kayak gitu, nggak penting gitu. Tapi ya udah kesininya kayak kita berdua menanggapinya dengan ya udahlah, Lagi-lagi ya udahlah. lagi-lagi Ya, dengan so, kata ya ya udahlah, udahlah ya gitu. udahlah. Kita maksudnya kan kita juga nggak mau ribet, Betul. nggak mau musingin, Betul. nambah-nambahin pikiran doang, hal yang nggak penting. Beda mendingan Karena masih banyak yang harus kita iya, pikirkan. mendingan kita sudahi aja. Kita bukan berusaha untuk meninggalkan, tapi kayak untuk sementara ini sih kayak menjaga jarak dulu aja sampai nanti. Iya, bukan berarti kita nggak nemenin, kita tetap Iya, berteman. tetap tapi, berteman gitu. Maksudnya nggak itu dulu. Nggak seakrab dulu. Iya, Karena intens iya, ya. karena banyak loh, maksudnya ternyata ya, gue kayak baca beberapa pengalaman orang gitu, kita teman deket banget nih, ya teman lah, dibilang sahabat, ya mungkin bisa dikatakan sahabat juga. Terus karena berantem hal kecil, akhirnya kan menjaga jarak, ternyata pas kembali tuh nggak bisa jadi teman lagi. Jadi kayak Nggak seasik dulu ya, nggak gitu. ginilah pokoknya. Ya sebenarnya itu juga kayak termasuk dalam toxic friendship gitu kan. Bukannya karena berantemnya tuh Bukan masalah yang besar. Masalah kecil. bukan masalah yang Masalah kecil ya. patut dipermasalahkan gitu. Maksudnya hal-hal yang sebenarnya bisa dilewatkan, yang nggak usah terlalu dipermasalahkan, ya jadi timbul masalah gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap saling membantu, saling ngayomi, kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, karena kita ngerasa ya memang kita nggak ada masalah, tapi kalau dia ngerasa ada masalah sama kita, ya udah aja gitu. Intinya kita tuh jadi orang dewasa harus ada kata maaf, tolong, dan terima kasih. Tuh. nggak mudah guys, tapi Kita harus terapkan itu, gengs. iya. Nah, itu kan tadi pengalaman dari Kak Monik nih tentang toxic relationship dan toxic friendship. Gue juga mau ngebacain beberapa pengalaman dari kawan-kawan santai yang mau berbagi cerita sama kita tentang pengalaman dia mengenai dua hal tersebut. Itu sih cukup kayak sedih sih, ada beberapa cerita yang sedih gitu, karena gimana ya, gue nggak kebayang hal itu sampai terjadi. Kayaknya berat banget. Kayaknya berat banget gitu kan, karena gue yang baca aja, oh gila loh gitu kan, lu bisa sampai Sekuat itu. iya, sampai sekuat itu, sampai lu Pasti gue berada terenyuh nanti dengar cerita. sampai berada di tahap itu tuh kayaknya bisa mental lu sakit. Wow gitu. Gitu Pasti kan, kita bilang Kayak- wow gitu pasti ya. kayak lu ngerasa ya lu ngedown aja gitu kan. Oke. Nah, di sini bakal gue bacakan yang pertama itu adalah, jadi gue punya mantan yang awalnya itu sahabatan. Wow. Bisa ya? Nah, gue bersahabat sejak kelas 1 SMP. Dia 2 tahun di atas gue. Gue tahu semua tentang dia, mulai dari gebetannya dia sampai mantan-mantannya dia. Sejak 2 tahun gue kenal dia, gue tahu dia butuh semacam pertolongan secara mental. Oke. Gue nggak ngerti sih, maksudnya secara mentalnya entah dia lagi dalam masa depresi atau dia memang Ada
penyakit mental Ya, ada sebelumnya penyakit tapi mental. orang lain nggak tahu. Gitu kan. Dia nggak menjelaskan itu. Terus abis itu akhirnya saat gue semester 2 dia kuliah nih, gue memutuskan untuk pacaran sama dia. Dari awal gue pacaran tujuannya udah salah, karena gue cuma mau nolongin dia aja, gitu kan. Nggak ada rasa atau Nggak, iya belum ada rasa sebagai pacar lah gitu kan. Cuman ya Awal sahabat karena cuma nganggap ya sahabat doang gitu kan. Akhirnya udah tuh hubungan gue berjalan dengan tidak sangat baik. Selama 1 tahun gue pacaran, dia 3 kali selingkuh. Wow. Salah satunya dengan sahabat karib gue. Baru Ini baru awal ya. baru Kayak 1 tahun ya. sedih banget. Aduh, satu sedih, satu pengen nonjok sih. gue kira hanya sampai di situ aja. Ternyata sampai Agustus tahun lalu perilaku dia mulai kasar. Oke. Itu nampar dan mukulin juga. Pernah suatu kali dia dorong gue ke aspal sampai kaki dan tangan gue berdarah. Wow. Mau Gila ngapain sih sih. dia dorongnya di aspal itu kan? Syuting kali dia. Oh, sinetron ya. Yang Menangis. jeng 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 Banget ya. membayangkan Ini jeng kisah jeng. nyata. Biasanya kisah nyata yang nyanyi lagu kayak gitu. Oh gitu. Udah paham banget ya. Udah paham. Oke. Sekali 2 kali gue maafin karena dia bilang kalau dia hilaf. Hilaf kok berkali-kali. Tapi karena semakin sering dia kayak gitu, gue nggak tahan dan akhirnya gue putusin dia. Iya sih, ya hati seseorang kita nggak bisa paksain, namanya juga ngebatin kan. Intinya adalah 4 tahun gue kenal sama dia, ternyata gue cukup nggak tahu dia sebenarnya kayak gimana, dalamnya tuh seperti apa, gitu kan? Karena motivasi dari awal udah salah, gue hanya ingin menolong dia. Iya. Dan dia juga nitip pesan nih buat kawan-kawan santai di rumah bahwa sayangilah diri kalian dulu, tapi bukan berarti egois. Percuma kita kasih hampir sepenuhnya diri kita ke orang lain kalau kita nggak bisa memenuhi apa yang dibutuhin sama diri kita sendiri. Kamu menyelamatkan orang lain, tapi siapa yang bakal nyelamatin diri kamu kalau bukan diri kamu sendiri? Diri kamu berhak untuk bahagia. Betul. Ya, ini penting banget yang namanya self love. Itu penting banget, semua orang harus melakukan ini. Kita boleh baik sama pasangan kita, ya kayak kalian nonton aja di video sikap terlalu baik. Di situ kita ngebahas tentang kita boleh sebenarnya baik sama orang, tapi ya kalau kita nggak bisa cintai diri kita sendiri percuma aja. Nah, berikutnya dari kawan santai yang kedua. Kalau ini sih lebih ke toxic friendship. Pernah banget ngerasa ada di toxic circle, ada di lingkungan yang beberapa temannya tuh toxic. Gimana bisa tahu? Yang pertama, setiap apa yang diobrolin cuma keluhan, gerutuan, bahkan ngomongin orang. Iya Yang nggak? tadi kita bahas. Iya, gibah. Banyak kan yang Gibah ngalamin ternyata kayak time. gitu. Iya, baik yang ngalamin. Bener sih kayak, aduh gue capek nih sama kerjaan gue. Maksudnya itu kayak gimana ya? Sering ketemu, tapi yang dibahas cuma gue capek nih sama kerjaan gue gini. Tapi nggak mau berusaha untuk keluar dari hal itu. Betul. Dia Nggak mau berusaha untuk mencari solusi. Iya, nggak mau semangat. Nggak mau semangat, tapi cuma Dia bisa cuma ngeluh. ngeluh mulu. Ya kita kan juga temennya yang ngedengerin Capek capek banget ya gitu maksudnya. Ya lu udah tahu ngerasa capek di titik itu, ya lu keluar lah gitu. Gimana lu nggak caranya? capek. Cari yang lain. Ya gitu. kadang kita kayak udah ngasih solusi kayak tapi nggak itu ya. Tapi ya udahlah ya, kita nggak bisa maksain orang guys. Yang kedua, awalnya mungkin cuma teman yang kayak gitu, tapi tanpa disadari kita jadi ikut-ikut nimpalin, jadi kebawa omongan orang dan jadi negatif ke orang yang kita ngomongin. Bener nggak? Gue sih ngerasa kayak gitu banget. Betul. Yang awalnya tuh gue nggak gitu tahu tentang dia seperti apa, tapi karena sekitar gue selalu ngomongin dia negatif, gue juga jadi ikutan negatif. Keikutannya. Iya, jadi keikutan negatif, kayak jadi keikutan ngomongin Emosi, juga. iya. Padahal gue kayak berusaha untuk udahlah nggak usah diomongin lagi, tapi tetap aja Mencoba menjadi air ya. Tapi kayak susah banget. tetap buat aja berhati-hati. kayak gitu nggak Gat? Iya. Kayak gitu juga Gat? Sering Gat? Bukan sering lagi. Tiap hari. Enggak juga. Oh, enggak ya. Kalau tiap hari saya gila, Bu. Yang ketiga, teman-teman yang toksik bakal bikin kita demotivation, alias lu malah nggak jadi semangat jalanin hari-hari karena mungkin lu udah tahu circle lu tuh toksik, tapi lu nggak mau keluar atau nggak mau berusaha untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Betul. Karena berbagai alasan. Iya sih.
karena takut nggak punya teman. Iya. Takut nggak punya, maksudnya kayak aduh temen baru gue ntar kayak gini juga nggak ya. Ntar dia terima gue Jadi kayak kayak gini trauma. nggak ya? Iya, kayak terima gue kayak gini nggak ya? Ntar dia sebenarnya mau berteman sama gue nggak sih? Iya bener sih. Nah terus dia juga bilang nih, intinya adalah kita kuat-kuatin iman aja kalau misalnya kita dalam circle yang seperti itu. Berdoa aja semoga kita yang menghindar duluan dari toxic circle itu atau orang tersebut yang pergi duluan dari circle kita. Iya sih, kalau nggak memilih kita yang keluar dari Iya. circle itu, ya Dianya ya. kita berusaha untuk bikin dia keluar dari circle. Tapi Ngekick bukan, ya, ngekick. iya, bukan berarti gimana ya? Bukan berarti kita ngejauhin dia. Maksudnya kita ngajakin orang-orang untuk ngejauhin dia ya, bukan gitu. Tapi kayak lebih menyadari dia. Kalau lu tuh toxic. Iya, kalau lu tuh toxic harusnya lu tuh merubah diri lu lah. Betul. Lu tuh hanya cuma memberikan yang negatif doang sama teman-teman lu. Jadi kita Padahal harus kasih dampak positif ya. padahal kepentingannya lebih besar untuk kepentingan diri lu sendiri gitu. Tapi lu ingin melibatkan banyak orang karena tadi mencari sebuah dukungan. Betul. Itu juga nggak baik. Nah, terus yang berikutnya. Ini kembali lagi dengan toxic relationship. Dan ini juga salah satu cerita yang membuat gue sedikit agak wow. Kayak horor apa gimana? Nggak horor, Nggak horor kayak ya? lebih sedih menyakitkan. aja gitu. Karena mungkin gue nggak ngalamin di tahap Tragis. Iya, nggak ngalamin di tahap itu, tapi kayak cuman ngebaca doang. Jadi ikut Iya, terenyuh seberat gitu ya. itu ternyata ya. Nah, ini gini cerita. Gue pacaran sama dia dari duduk di bangku SMK. Dari awal pacaran, dia udah ngelarang gue berhubungan sama cowok, even itu teman-temannya dia sendiri. Bahkan sampai sahabat cowok gue jadi korban. Jadi dia nggak boleh temenan atau bersahabat sama cowok. Lawan jenis lah ya. Iya, pokoknya nggak boleh sama lawan jenis. Awalnya gue pikir itu wajar, karena sebelumnya gue belum pernah pacaran. Sampai lulus SMK, dia yang mengontrol masa depan gue. Wow. Ketika gue mau kuliah di luar kota, dia larang gue. Padahal gue udah keterima dan tinggal bayar uang kuliah aja. Akhirnya gue memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Pas kuliah, gue dilarang ikut kegiatan kampus. Padahal gue udah keterima salah satu kegiatan kampus tersebut. Tapi gue tolak dengan alasan dia bilang kalau kuliah tuh fokusnya sama nilai aja, gak usah ikut kegiatan kayak gitu yang cuma bikin capek badan. Semua kegiatan itu juga bikin capek badan, bapak. Gak cuma di kuliah aja. Kayaknya dia nggak itu deh. Kayaknya nggak kuliah deh si cowoknya. Itu tuh di Iya, kampus gue ya. Kalau misalnya kita lebih sering ikut kegiatan, lu bahkan terpengaruh itu sama si nilai-nilai lo itu. Ya, iya, jadi Sama sebenarnya si dosen-dosennya itu. iya gitu. Ya maksud gue, ya nggak kuliah doang yang capek, lu mau ngapain aja Juga capek. juga capek gitu kan. Aneh. Padahal alasan gue ikut kegiatan kampus untuk mempertahankan beasiswa gue. Nah. Jadi dia ini anak beasiswa. Ya sebenarnya wajar sih. Tujuannya dia mau ikut kegiatan kampus kan buat mempertahankan beasiswanya dia. Terus makin gede, gue semakin sadar kalau ini toksik banget. Karena setiap ada masalah sama dia, gue gak bisa cerita ke siapa-siapa. Dia pegang semua akun sosmed gue, bahkan sampai WhatsApp gue disadap sama dia. Niat Serem ya. banget, sumpah serem banget. Setiap ada masalah, dia selalu ngatain gue macem-macem. Gue gak boleh jawab, pokoknya gue cuma boleh dengerin dia aja. Bahkan gue juga gak boleh nangis. Gue gak boleh terlihat seperti orang yang disakiti. Kayak Ini maksud manusia punya hati gak sih? kayaknya hatinya udah Udah dijual atau digade. Oke. Dia gak pernah mau dengerin gue. Karena all he wants only to be here but doesn't want to listen. Dia tuh cuma maunya didengerin doang, gak mau dengerin orang lain. Lo kata lo dewa. Hey. Sebel deh gue. Gue selalu bilang sama dia kalau apa yang gue butuh adalah orang yang mau dengerin gue. Bener sih, kayak kalau kita pacaran ya, kita kan butuh orang yang menjadi pendengar buat kita. Bener. Begitu juga dengan sebaliknya dengan pasangan kita juga Bisa dia sharing. jadi kan bisa sharing gitu. Pasangan kita juga pasti butuh orang yang buat ngedengerin dia tentang keluh kesahnya, tentang sesuatu yang bikin dia bahagia gitu kan. That's right. Bahkan sama teman pun juga, sama teman deket pun kita juga sharing gitu kan. Tapi ini nggak mau nih orang, kenapa ini dia nggak punya telinga apa bagaimana ini?
selama pacaran gue nggak pernah punya kesempatan untuk cerita sama dia. Kayak gue cerita hasil nilai UTS gue dapet A, dia cuma bilang gue nggak usah bacot karena kata dia gue bisa semuanya. Terus kalau gue ngeluh karena capek banyak tugas dan lain sebagainya, dia selalu bilang kalau gue ngeluh mulu padahal nilai-nilai gue bagus dan gue dibilang gak ada bersyukurnya sama sekali. Menurut gue setiap pasangan harusnya boleh cerita tentang keluh kesahnya, tapi kenapa dia gak pernah mau nerima cerita gue? Setiap pasangan harus support satu sama lain, tapi gue gak pernah ngerasain hal itu. Sampai ketika gue dapat promosi di kampus, di saat semua orang bangga dengan hasil gue, dia satu-satunya orang yang bilang kalau gue dapat promosi kampus karena modal caper dan katanya gue nggak pantas dapat itu. Wow. Hey, Lo kira gampang kayak buat gitu? kamu dia ngeluh aja nggak boleh. Terus ketika dia dapet yang bagus, lu bilang kalau dia cuma modal caper. Aneh pikiran lo. Enteng banget. Lu nggak, maksudnya dia nggak ngerasain apa perjuangannya. Betul. Capeknya gimana? Iya, apalagi kan anak beasiswa gitu loh. Hargailah. Yang kayak gini-gini tuh memang harus dicabut dari akar. Gak pantas dia nggak yang harusnya ngomong gak pantas itu Si si ceweknya buat lu nggak pantas bilang dia kayak gitu. Wow. dia udah pinter, berusaha, Lo beruntung dapet nurut. dia, tahu nggak? Nah, terus ketika gue ada masalah di kerjaan, ketika gue butuh saran atau cuma butuh didengerin, dia selalu bilang kalau gue harus selesain masalah itu sendiri dan buat apa cerita ke dia. Menurut gue dari itu semua, gimana cara pasangan lo memperlakukan diri lo? Gak bisa salah satu yang selalu kelihatan tegar terus, ngasih semangat terus, ngasih sayang terus, tapi yang salah satunya lagi gak dapet yang setimpal. Menurut gue, pacaran itu harus based on relationship, bukan ownership. Pasangan lo punya mindset kalau pasangannya itu adalah their own, yang gak bisa dimiliki orang lain, mereka akan semena-mena sama lo karena they do what they wanna do. Iya sih, benar. Jadi ya udah kan lu pasangan gue, Ya lu harus nurut gue. harus nurut sama gue gitu. Nggak boleh nggak nurut sama gue. Harus, pokoknya harus. Iya, pokoknya harus, titik, nggak pakai koma, titik, tanda seru banyak banget. Pokoknya harus ikutin gue. Padahal itu baru pacaran, gimana udah nikah? Iya, itu baru Masih pacaran, gimana badannya udah habis nikah kali. ya kan. Mikir dia adalah milik gue, jadi suka-suka gue lah mau ngapain tanpa mikir pasangan itu maunya gimana. Jadi bisa dipastikan bahwa orang yang ngalamin toxic relationship bakal nyari pasangan yang at least want to listen to them. Sesimpel itu, ketika pasangan kita mau dengerin kita atau sebaliknya, pasti kita bakal diperlakukan selayaknya pasangan. Dan untuk kedepannya, orang-orang yang mengalami toxic relationship pasti bakal jadi punya sifat pemilih untuk pasangan mereka. Itu sih nggak salah ya, nggak salah banget, benar sih. Jadi jadinya ya menjadi orang yang pemilih untuk pasangannya gitu loh. Nah, gue juga ada cerita lagi nih dari kawan santai. Ini juga tentang toxic relationship tapi beda agama. Iya. Gue belum sempat ngerangkum ceritanya, tapi ini karena dia sering cerita sama gue, jadi gue akan berbagi. Dia ini pacaran waktu masa SMA. Jadi cowoknya ini adalah pindahan dari luar kota. Kenal di kelas 2 SMA, terus kemudian akhirnya sama-sama suka, memutuskan untuk ya udah pacaran gitu kan. Tapi ya lagi-lagi mereka beda agama, udah tahu nih satu dengan yang lainnya kalau mereka beda gitu kan. Akhirnya mereka menjalin hubungan pacaran sampai akhirnya lulus bareng-bareng sama-sama, tapi mereka dipisahkan karena harus LDR. Karena si kawan santai ini harus kuliah di Jogja, dia memilih untuk pindah dari Jakarta, maunya cari suasana yang baru gitu kan. Nah tapi si cowoknya ini tuh nggak mau LDR tadinya. Ya mungkin berat sih ya, kita juga ya berat sih gitu kan, namanya juga LDR beda kota gitu kan. Pengennya yang tiap hari ketemu sama-sama, apalagi satu sekolah gitu kan, tiba-tiba harus antar jemput iya, tiba-tiba harus pisah kota. Ya kan, ya jadi I'm sorry. Ya jadi kayak awalnya berat untuk menerima kalau harus LDR. Nah tapi akhirnya mereka LDR, si ceweknya ini di Jogja, si cowoknya di Jakarta.
Nah terus udah mengalami hubungan LDR gitu, pasti sih ada rasa nyaman gak nyamannya, karena kan jarang ketemu. Itu kan paling komunikasi cuman lewat telepon, chat atau nggak video call paling banter gitu kan. Paling mentok ya. Paling mentok gitu kan. Kalau ketemu ya kalau misalnya dia balik ke Jakarta si ceweknya atau dia yang ke Jogja gitu kan. Nah sampai si kawan santai ini tuh kalau mau ikut kegiatan kampus apa-apa tuh juga nggak boleh. Mirip-mirip. Iya mirip-mirip, jadi kayak dikekang juga gitu loh, dikekang juga gitu. Sampai makanya bukan suatu ketika sih, setiap kegiatan kampus apa si cewek ini tuh nggak pernah ngomongnya tuh setelah dia melaksanakan kegiatan itu. Dan setiap kali dia ngomong pasti ngambek si cowoknya, entah yang nggak mau di chat lah, yang balasnya singkat lah, lagi-lagi kayak harusnya ya maksudnya lagi-lagi yang mengalah sih cewek ini. Kita kalau digituin, kita juga kalau digituin kayak apa sih lu ngambek mulu. Tapi Gue sabar banget ya ceweknya ya. Karena udah didasari rasa cinta sih. Makanya cinta ya. Ya bener gak sih kalau udah didasari rasa cinta ya kayak lo aja. Iya ya. Iya kan? Sama kan? Maksudnya udah didasari rasa cinta, udah kemakan cinta, jadi kayak udah sebenarnya udah sakit, udah ngebatin, udah gak enak, tapi masih berusaha untuk nerima maafin. Iya aja gitu kan. Setiap pasangan pasti kayak gitu deh, akui aja deh kawan santai ya kan. Nah sampai akhirnya suatu ketika hubungan mereka tuh udah mulai nggak baik, sempet break gitu 1 bulan, sempet ya pokoknya udah nggak, komunikasinya udah nggak intens lah. Tapi masih dalam hubungan pacaran itu. Nah sampai akhirnya suatu ketika si cowok ini nyamperin dia ke Jogja. Dia dong disamperin lah nih si laki ini ke Jogja gitu kan. Tapi ternyata sesampainya di Jogja si cowok ini malah sakit. Malah sakit gitu, sakit demam berdarah kalau nggak salah. Sakit DBD gitu. Nah mau nggak mau kan si cowok itu nggak punya kerabat atau keluarga kan. Akhirnya ya udah sama si cewek inilah yang ngurusin gitu. Nah ini nih yang agak menurut gue sedih juga sih. Jadi waktu dalam masa sakitnya itu tiba-tiba si ceweknya juga suka buka HP cowoknya karena kan tahu passwordnya apa. Cuman tiba-tiba kok passwordnya beda. Diubah gitu kan, beda. Terus akhirnya di otak-atik bisalah kebuka. Karena kenapa dia buka HP-nya? Karena tiba-tiba ada notif chat masuk gitu dari orang yang nih cewek nggak kenal. Terus gitu kan. Akhirnya dibukalah, pas dilihat isi chatnya, ternyata cowoknya ini itu chatting dengan perempuan lain. Dan dia bilang ke perempuan itu, dia ke Jogja kalau dia ada tugas kuliah. Bohong. Tugas kuliah guys, dibohong sama si perempuan lain itu ya. Selingkuhan. Sama perempuan itu. Nah si cewek ini kayak gila lu, udah nyamperin gue ke Jogja, bukannya bukannya berusaha untuk bikin hubungan baik, malah ternyata lu udah ngechat perempuan duluan gitu kan. Terus bohong lagi gitu kan, sosok ada tugas di Jogja gitu kan. Yang nggak terima sebagai cewek, sebagai pasangannya nggak terima, itu wajar. Terus habis itu udah nih, tapi karena si cewek ini nggak enakan, ya masa orang lagi sakit gue tinggal gitu kan, masih punya hati. Akhirnya dirawat sampai kakaknya datang juga ke Jogja, akhirnya ngerawat juga si adiknya ini. Baik sekali. Tapi ternyata tiba-tiba si cowok itu pacaran lah dengan perempuan ini. Dan sempat video call waktu sakit. Lu bayangin aja, ini si cewek ini tuh yang udah berusaha untuk ngerawatin nih cowok dengan sabar, bahkan sampai bela-belain waktu kosong pas kuliah, karena kan dia sambil kuliah kan waktu itu, bela-belain waktu kosong pas kuliah dia pergi ke rumah sakit buat ngerawat, buat nengokin, buat ngasih makan segala macamnya. Terus bahkan bela-belain nginep di situ juga, ngurusin dia sampai pagi-paginya. Sebenarnya dia besoknya tuh harus pergi ada kegiatan kampus. Karena kayak udah sayang, karena dia juga yang nggak enak gitu kan, udah ya. Namanya juga orang lagi sakit ya, masa gue tinggalin gitu. Masih ada rasa tega. Iya, terus yang ini sih kita bukan ngomongin materi ya guys, tapi yang terjadi adalah sampai biaya rumah sakitnya ceweknya yang bayar. Yes, sampai biaya penginapannya, penginapan kakaknya ceweknya yang bayar.
Wow. Dia berhati malaikat. Parah. Saking baik banget, tapi yang diterima sama dia adalah Yang lain. ya ini si cowok malah selingkuh. Nah terus yaudah nih kan udah gondok nih ya kan, udah gondok nih. Nah terus nih si cewek ini sama si cowoknya tuh kayak sempet ngomongin masalah itulah, tapi nggak mau putus si cowoknya. Keren ya. Gak mau putus. Nah, yaudah, karena cowok itu kan balik dong ke Jakarta. Nah, terus suatu waktu nih cewek balik lah, dia pulang ke Jakarta. Nah, tadinya tuh dia mau pulang ke Jakarta sekaligus juga untuk ngomongin masalah ini. Mau dibawa kemana nih hubungan ini? Karena ditambah lagi hubungan mereka beda agama, dimana orang tuanya si perempuan juga nggak setuju. Gitu kan. Jadi dia kayak mau, udahlah ini mau gimana nih hubungan kita. Tapi waktu perjalanan ke Jakarta, yang harusnya dia menunggu waktu untuk ngomongin masalah hubungan ini, tiba-tiba si cowoknya minta putus. Wow. Bukan minta, lebih tepatnya diputusin. Oke. Keren ya. Mantap juga. Itu kayak langsung, wah sedih banget sih dia sampai pulang sampai Jakarta tuh katanya nggak makan karena ya dia ngebatin juga, nangis sampai nggak mau. Ya gimana sih orang merasa disakitin, ya gue udah anjir. Tapi dia baik, nanti akan dapat yang baik juga. Amin. Sabar ya buat kamu. Tetap semangat. Sabar ya buat kamu yang di sana. Biarin aja laki-laki yang kayak gitu Cocok lah sama itu perempuan. cocok lah sama tuh perempuan. Kamu harus dengan hati. Kayak gimana gitu. Gitu kan, Mereka sesedih bisa itu. sekuat itu sih, keren. Tapi kalian luar biasa. Hebat banget kawan-kawan santai yang tadi udah berbagi cerita. Nah, sekarang gue mau kasih tahu ke kalian cara-cara supaya kalian itu tidak terjebak sama yang namanya toxic relationship dan toxic friendship. Yang pertama itu ada kenali tanda dari toxic relationship. Seperti yang udah dibacakan dari ciri-ciri yang ada, itu jangan menutup mata atau berusaha untuk meyakinkan diri bahwa hubungan kalian itu baik-baik saja. Jangan sampai buat diri kamu itu menyesal karena membutakan diri terhadap keadaan yang ada, dan baik akhiri selagi kalian masih bisa. Yang kedua itu adalah meminta pertolongan sama teman-teman kalian. Memutuskan sebuah hubungan bukanlah hal yang mudah, tapi asalkan kalian tahu bahwa pikiran dan perasaanmu lah yang membuat segalanya menjadi semakin sulit. Ya, biasanya karena egois. Betul. Jangan ragu untuk meminta saran atau bantuan dari orang-orang terdekat atau tenaga profesional. Kayak contohnya psikolog, psikiater gitu. Tuh. Yang ketiga, itu ada fokus pada diri sendiri. Love yourself, first it. Yes. Percayalah, sebelum kamu bisa mencintai orang lain, kamu harus mencintai diri kamu terlebih dahulu. Betul. Kalau kamu sudah bisa menerima dirimu apa adanya, kamu akan tahu betapa berharganya diri kamu, dan biasanya kamu tidak akan membiarkan diri kamu diberlakukan tidak adil. Betul, makanya sayangi dirimu seperti Cintai dirimu, minumnya tiap hari. Yang keempat, itu lakukan kegiatan positif. Tidak ada salahnya kalau kamu itu melakukan kegiatan yang positif, seperti berkumpul dengan sahabat, terus liburan sama keluarga, terus melakukan hobi yang kamu suka. Karena hal tersebut itu guna mengembalikan energi positif yang kamu punya. Betul, jadi kita harus penuhi diri kita dengan energi yang positif. Karena kalau misalnya kita punya energi positif, ya kita santai aja jalanin hidup yang penuh drama ini gitu. Iya, jadi kayak beban dalam diri kita tuh satu-satu hilang. Terhempas lah. Jauh. Hempas. Next. Nah, yang kelima itu kamu nggak perlu membalas setiap tingkah jahatnya. Ini hal yang harus kamu tanamkan di kepala, bahwa setiap tingkah laku buruknya kepada kamu itu tidak membutuhkan balasan. Jika kamu membalas setiap tingkah lakunya, bukankah kamu
jadi nggak ada bedanya sama dia. Sama aja. Celakanya lagi, dia bisa play as a victim. Dan justru kamu yang terlihat bersalah di mata sosial. Betul, benar Ini banget. nggak baik banget. Ini nggak baik. Nah, yang keenam itu ada hindari menggunakan media sosial sebagai senjata untuk menyindir. Wah, pasti kawan Jangan santai. banget ya. Iya, pasti kawan santai sering nih yang Kalau suka main kesel, sini di kalau- media Iya, sosial. kalau lagi kesel zaman sih mainnya kayaknya ya. sindir-sindiran. Saya juga pernah di masa itu. Iya, benar. Akui saja. Tak perlu menyindir dengan tujuan supaya dia merasa bahwa dia memiliki masalah dengan kamu. Hadapi aja secara jantan. Ajak dia bertemu dan bicarakan dengan baik-baik masalah yang ada di antara kalian. Itu lebih baik sih. Nah. Lebih dewasa. Betul. Hindari juga menggunakan sosial media sebagai ajang untuk curhat atau menyindir. Jika ini yang kamu lakukan, kamu nggak jauh beda dengan temanmu itu. Yang ketujuh, itu tetapkan batasan antara kamu dengan dirinya. Memang kalian kawan, tapi kamu harus mulai menetapkan batasan sedari sekarang. Jangan biarkan diri kamu selalu mengikuti apa saja yang dia mau atas nama pertemanan. Tunjukkan bahwa kamu itu memiliki sikap dan jangan biarkan dirimu terus dirugikan. Selanjutnya, itu adalah yang ke-8, tanya pada hati nurani sendiri. Memang jalanin pertemanan itu mahal harganya. Sebisa mungkin kamu harus bisa merawat jalinan persahabatan. Tapi, coba tanya lagi pada dirimu sendiri. Apakah kamu bisa menghadapi karakter teman kamu yang cenderung merugikan ini terus-terusan? Kuatkah kamu jika dia selalu datang ketika membutuhkan namun pergi meninggalkan kamu ketika kamu sedang membutuhkan? Cukup sabarkah kamu ketika dia diam-diam mengumbar kejelekan dan semua rahasiamu di belakang? Enggak sih. Jawab sendiri ya guys. Kalau misalnya kalian dengar pertanyaan-pertanyaan tadi, iya nggak ya? Iya nggak ya? Gitu. Yang ke-9, itu tanya pada orang terdekatmu untuk memastikan sekaligus menguatkan motivasimu. Yes. Selain bertanya pada diri sendiri, kamu juga bisa meminta pendapat dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Bukan bermaksud ngomongin di belakang, tapi hanya mencocokkan apakah yang kamu rasakan itu benar adanya. Bertanya pada orang sekitar juga membuat kamu lebih subjektif dan bisa mendapatkan pertimbangan yang mata. Iya, tujuannya untuk memastikan aja, bukan buat ikut ngomongin di belakang ya. Betul sekali. Dan yang terakhir, itu yang ke-10. Ambil ruang sejenak di antara kalian atau jauhi dia secara bertahap. Betul. Mengambil ruang sejenak bisa dijadikan solusi supaya kamu bisa berpikir jernih dan tahu apa yang kamu lakukan selanjutnya. Selain itu, jeda di antara kalian mungkin bisa saja membawa perubahan di diri kawan kamu tersebut. Betul. Namun, jika ternyata dia tidak kunjung berubah, mungkin ini memang saatnya untuk kamu meninggalkan dia Yes. perlahan demi perlahan. Ya, kita juga berharap semoga kawan-kawan santai dimanapun kalian berada nggak ngalamin hal tersebut atau yang sedang mengalami bisa keluar dari masalah tersebut, karena tuh rasanya nggak enak banget. Ya Nyakitin kan, sih nyakitin. paling. Iya, apalagi tuh sampai ada orang yang depresi, stres, Itu yang paling kasihan sih kalau sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur gitu kan. Kita nggak mau kalau kawan-kawan santai ngalamin hal itu, karena itu rasanya nggak enak banget. Pokoknya semangat terus buat kawan-kawan santai dimanapun kalian berada. Peluk sayang buat kalian. Nah, gue juga mau bilang atau mengucapkan terima kasih juga sama Kak Monik karena sudah mau berbagi cerita dan berbagi nasihat-nasihat Asik. untuk Kawan-kawan santai yang ada di rumah. Betul. Nah, semoga kalian juga terhibur sama video ini dan kita nggak pernah lupa untuk ngingetin kalian kalau misalnya kalian punya ide-ide yang mau kita buat jadi video lain, itu caranya gampang banget. Kalian tinggal komen di bawah. Nanti kita pasti bakalan baca satu-satu kok. Tenang aja, komen kalian tuh membuat kita lebih
Makanya sering-sering Pokoknya komen. bikin mereka lebih Semangat buat Betul. konten yang lain. Pokoknya kalian harus sering-sering komen, sering-sering ngasih kita topik lainnya, sering-sering ngasih kita ide, biar kita juga semangat bikin video ngobrol santai lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe video ini. Pokoknya terus pantengin si ngobrol santai. Dah.